Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, jumpa lagi di channel Ngobrol PPI di kota-kota perifer area Jawa Tengah atau Ngopi di Kota. Hari ini saya akan sharing terkait dengan desain ruang TB. Hanya saja mungkin ini lebih spesifik terkait tata udaranya dan lebih spesifik lagi terkait dengan keterbatasan lahan. Jadi ini adalah hasil dari diskusi dengan beberapa sejawat di Fasiankes yang kebetulan mereka akan melakukan renovasi terkait dengan ruang TB, ruang rawat inap TB-nya. Ada juga terkait dengan ruang untuk sputum booth-nya atau pengambilan sputum. Namun lahannya sangat terbatas. Oke, saya akan berbagi slide PowerPoint-nya ya. Baik, sejawat sekalian, saat kita bicara mengenai ruang rawat TB di iklim tropis lembab. Jadi, kita harus menyadari bahwa negara kita ini, alhamdulillah Allah turunkan kita di sebuah negara yang luar biasa. Yang di situ ada kesuburan, iklimnya tidak terlalu dingin, ya. Iklim tropis. Tapi tropisnya adalah tropis yang lembab. Artinya kadar air di dalam udara itu cukup tinggi. Karena sebagaimana di video-video sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan, karena negara kita berada di ekuator, namun kita dikelilingi oleh lautan. Dan di dalam pulau-pulau itu ada perairan-perairan, entah itu sungai, entah itu danau, rawa, dan lain-lain. Itulah yang kemudian menyebabkan negara kita menjadi negara tropis lembab. Lain dengan Timur Tengah, itu tropisnya lebih cenderung kering. Brazil, ya, Amerika Selatan itu cenderung tropisnya ada tropis basah. Tapi Indonesia adalah tropisnya tropis lembab. Ini yang harus menjadi poin saat kita akan membangun segala bangunan. Saya tidak hanya bicara Fasiankes, tapi segala bangunan termasuk bangunan rumah kita. Nah, bagaimana supaya kita tinggal di situ secara kenyamanan, ya kenyamanan termal atau kenyamanan terkait dengan temperatur yang nanti terlibat juga di situ oleh kelembapan, itu betul-betul nyaman. Tidak panas, tapi juga tidak gerah. Tidak gerah itu kalau orang Jawa bilang tidak sumuk, tidak ya menimbulkan keringat, ya seperti itu. Baik, jadi pemikirannya adalah TB dengan program-programnya, ya, dengan program-programnya salah satunya adalah program PPM, yaitu terkait dengan pengendalian TB, itu tidak mempan, ya, apalagi di situ sudah ada pelibatan swasta, ya, pemerintah dengan swasta yang kemudian juga membawa misi untuk terapi TB, terapi yang terkait dengan DOTS. Ya, saya tidak akan membahas secara komplit di sini. Kemudian juga terkait dengan vaksin juga tidak akan kita bahas secara komplit. Tapi intinya kita sudah tahu bahwa TB ini adalah suatu persoalan yang sudah cukup banyak tanda kutip diurusi, ya, sudah cukup banyak diurusi, sudah cukup banyak diusahakan begitu, tapi angka ranking kita naik juga, gitu. Bukan kemudian kita bisa lepas dari 5 besar. Bahkan sekarang ranking 2 atau ranking 3. Saya mohon dikoreksi oleh para pemirsa. Nah, ketidakmempanan ini, dalam artian bukan kemudian tidak mempan itu kemudian hanya satu sisi yang salah, misalnya pemerintah yang salah, tidak juga. Nakes atau Fasiankes yang salah juga tidak juga. Sisi pasien salah mutlak juga tidak bisa seperti itu. Artinya program TB ini adalah program yang sampai sekarang belum bisa betul-betul kita bebas, gitu ya. Nah, dan yang menariknya transmisi atau penularan TB
di Fasiankes dengan di komunitas itu ternyata lebih banyak di Fasiankes. Unik ya, karena kita berpikir biasanya, oh kalau ada penularan itu yang susah dikendalikan komunitas. Fasiankes ini kan nakes-nakes dia tahu tentang kaidah-kaidahnya, tahu tentang pemakaian APD misalnya, tertib untuk cuci tangan misalnya, atau namanya nakes, misalnya kita bicara nakes itu ada dia struktural dan fungsional. Oh, namanya struktural ini karena dia seorang nakes juga, dia paham bagaimana meletakkan posisi laboratorium TB-nya, letaknya di mana, kemudian ruang pemeriksaan TB, ruang rawat inapnya, kemudian di sekitar ruangan itu seharusnya tidak diletakkan apa gitu ya. Misalnya ada ide nih, misalnya nih ide ekstrim, saya yakin di Indonesia tidak ada poli TB, tapi di sebelahnya misalnya warung makan, misalnya gitu ya, untuk warung makan. Itu kan ekstrim sekali, yang saya yakin eh, apa sebagai seseorang atau nakes yang memiliki keilmuan pasti dia akan melakukan itu karena memang penularan TB ini bukan main-main, dia airborne ya, dia airborne. Nanti kita singgung juga airborne. Tapi ini menarik, fakta ini menarik bahwa penularan di Fasiankes itu lebih tinggi dari komunitas dan itu tidak hanya diungkapkan oleh satu penelitian, beberapa penelitian dan beberapa tulisan ilmiah menyatakan hal itu. Nah, kalau kita bicara rumah sakit biasanya ya lebih mudah, dalam artian bukan bukan artinya rumah sakit pasti akan mampu mewujudkan 100%, artinya ada problem dan kebetulan ya Fasiankes yang konsultasi ini adalah Fasiankes level bukan rumah sakit, saya tidak mengatakan puskes juga, tapi yang menarik juga dalam penelitian-penelitian bahwa fasilitas terkait dengan community healthcare atau iya bisa kita katakan di saat di Indonesia itu adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat ini belum standar. Ya. Apa yang membuat belum standar? Misalnya bagaimana meletakkan ruang untuk TB, baik itu pemeriksaan rawat jalan, kalau puskesmas rawat inapnya, maka poli rawat inapnya atau kamar rawat inapnya itu belum memenuhi kaidah TB. TB itu butuh sirkulasi udara yang bagus. TB itu butuh sinar matahari yang masuk dengan bagus. Bukan berarti juga di rumah sakit itu terpenuhi. Beberapa rumah sakit yang diskusi, yang kemudian kita ajak ngobrol, kita ajak untuk ya berbagi ilmu, itu juga mengalami hal sama terkait dengan standarisasi dari dua elemen ini. Kita bicara tentang posisi negeri kita. Indonesia itu kita sudah tahu bahwa dia ada di ekuator ya, atau khatulistiwa. Nah, kalau dari peta warna-warni ini tampak bahwa Indonesia berada di equatorial zone. Ekuator artinya dia mendapatkan sinar matahari sepanjang waktu, sepanjang tahun. Sudah pernah kita bahas. Nah, seharusnya tidak ada masalah untuk TB. Ya, seharusnya tidak ada masalah. Namun kadang-kadang yang menjadi muncul adalah pembayangan atau himpitan dari bangunan yang akan dibangun TB ini dengan bangunan lain di sekitarnya. Pembayangan atau himpitan. Artinya sinar matahari kemudian tidak bisa masuk. Yang terjadi adalah ruangan tersebut mendapatkan bayangan dari gedung lainnya. Nah, yang kedua, dengan adanya posisi negeri kita, ini negeri kita ya, kita waktu mungkin SMP ya, SMP, SMA kita sudah sering dipelajari geografi mendapatkan pelajaran ini dari guru-guru kita bahwa kita terletak di antara dua samudra, dua benua, ya, benua Asia dan benua Australia. Dan di situ ada pengaruh terkait dengan angin muson namanya, ya, angin muson. Dan kalau kita lihat dari citra satelit dari BMKG, ini saya unduh 22 Oktober tahun 2023, dari citra satelit ini maka kita melihat bahwa cukup banyak potensi angin.
Akan tetapi, kita harus ingat khas area tropis lembab adalah kondisi airflow. Anginnya ada, tapi bisa saja dia tidak berhembus cukup adekuat, bahkan hanya terpantau 0 meter per second, 0 meter per detik. Artinya tidak ada aliran udara. Nah, padahal kita tahu bahwa namanya kesehatan manusia itu terpengaruh juga oleh mikroba atau mikroorganisme atau iya kalau kita mau persempit lagi bakteri itu yang berada di dalam bangunan. Artinya sebuah bangunan, sebuah ruangan dia akan menentukan bakteri apa yang ada di situ dan dia harus bisa mereduksi dari bakteri itu. Nah, disinilah kemudian ada sebuah skema seperti ini, orang ada di dalam sebuah bangunan, kemudian ada human associated bacteria, ya bakteri-bakteri yang berhubungan dengan orang. Ingat, kita memiliki flora normal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dari itu, human associated bacteria ini adalah terkait dengan si human ini. Tapi di situ ada juga kuman-kuman lainnya, seperti kalau udara yang terbuka, kemudian di situ ada kuman, ya, entah itu dari tanah, entah dari air, entah dari debu, dan lain-lain. Nah, bakteri yang berkembang ini kemudian jadi bakteri dari luar, dia bisa masuk ke dalam gedung, bakteri yang di gedung dia bisa berkembang biak. Nah, saat berkembang biak itulah kemudian dia juga akan bersinergi juga dengan kondisi-kondisi lain seperti O2 yang kurang bagus, sehingga sistem imun pasien turun atau sistem imun orang itu turun, yang akhirnya kita kenal ada namanya sick building syndrome, ya, yang akhirnya dia akan mempengaruhi si human atau manusia ini dan akhirnya terjadi infeksi. It's possible, itu memungkinkan, ya. Nah, kemudian ada solusi kalau begitu pakai ventilasi alami, gitu ya. Kita pakai ventilasi alami saja. Oke, saya setuju. Karena ventilasi itu dia menurut penelitian akan menurunkan kadar CO2 ya yang terlepaskan. Begitu jendela, begitu pintu terbuka, maka kadarnya langsung turun. Apalagi dengan kondisi ACH, air change hour-nya itu sesuai standar. Nah, kalau bicara standar, nanti ada beberapa standarnya. Kalau Kementerian Kesehatan itu melalui bukunya terkait dengan tata udara, ada buku terkait dengan PPTB, itu mensyaratkan 12 air change per hour. Kemudian ada yang dari ASRE itu 6-20 ACH. Nah, ini nanti kita tidak perlu perdebatkan, tapi intinya ada aliran udara dengan ACH yang cukup bagus. Ya. Dan harus ingat, kalau ventilasi alami tidak hanya asal membuka jendela atau pintu, tapi kita harus melihat juga faktor-faktor lain. Karena ventilasi alami membutuhkan ventilation rate, yaitu rata ventilasi yang bisa membersihkan, ya, tanda kutip membersihkan udara yang dalam gedung tersebut atau dalam ruang tersebut. Kemudian arahnya kemana? Nah, itulah airflow direction. Arahnya kemana? Jangan sampai arahnya akhirnya tidak jelas, ya, sehingga akhirnya kotoran atau polutan itu berputar-putar dan akhirnya terkena lagi ke diri kita. Misalnya saja sebagai simpel, kita bernafas, di sini ada polutan, atau kita batuk, atau bicara seperti ini ada polutan, dia masuk, tapi dia nggak bisa keluar, directionnya akhirnya kembali ke kita, memantul saja. Ya. Kemudian yang kedua ada airflow pattern. Ya, alirannya seperti apa polanya? Ada yang namanya laminar, ada yang namanya turbulen, ada yang namanya mix, ya. Kita harus melihat ada aliran-aliran air, aliran udara yang kemudian dia mengandung vortex, mengandung eddies, namanya, ya, itu pelajaran mekanika fluida. Makanya tadi saya agak salah menyebut aliran udara juga aliran air, karena
belajar tata udara tidak bisa kemudian kita tidak mengenal atau mempelajari secara mendalam terkait dengan mekanika fluida gitu ya. Ya itu saya rasa untuk nakes memang memang ya just to know aja ya, cukup tahu. Tapi bagi seorang arsitek, apalagi memperdalam tata udara, kita harus mengetahui secara detail gitu. Nah, yang kita takutkan pasca pandemi, bukan takut dalam artian mungkin kita kita jadi pengecut, enggak ya, tapi artinya kita waspada. Ada elemen-elemen yang mempengaruhi transmisi airborne dan droplet. Kenapa dari pandemi kita mempelajari atau dapat pelajaran bahwa ternyata transmisi yang paling cepat, yang cukup banyak ditemukan itulah airborne dan droplet. Ya, apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah perbedaan suhu atau temperatur udara. Udara dingin, udara panas. Di mana kalau udara dingin, itu dia secara fisika dia akan jatuh ke bawah. Misalnya dari luar, kemudian dia masuk ke ruangan, ruangan itu ketinggiannya pastinya lebih rendah dari ruangan luar atau lingkungan luar atau alam, maka dia akan lebih mudah masuk. Sedangkan begitu ada desakan masuk dari udara dingin, maka udara panas dia akan keluar. Nah, ini mempengaruhi dari lalu lintas transmisi tersebut ya. Makanya namanya ada tata udara. Bagaimana kita tidak hanya mengatur terkait dengan ACH-nya atau ini ya mungkin zaman pandemi kalau saya punya IPCN itu dia menggunakan tisu. Nah, tisunya ditempelkan di exhaust. Oh, udah ketarik, padahal bukan seperti itu. Ya, tata udara itu mempertimbangkan banyak hal. Ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana uh, clean air ya atau udara yang bersih itu masuk ke dalam ventilasi yang kemudian bercampur dengan room air. Nah, di sini yang menjadi fokus adalah tadi vortex atau vortices tadi bahasa ini vortices. Jadi udara itu saat menghembus dia tidak selalu garisnya tegak lurus begitu tidak ya, tapi dia bisa terjadi beberapa macam ya beberapa macam bentuk aliran. Nah, salah satunya adalah kalau dia timbul vortices atau vortex yang dia hawa-hawanya sudah bukan laminar lagi ataupun laminar tapi tetap bisa menimbulkan vortex karena vortex yang paling paling nyata bisa diamati itu kalau alirannya turbulen. Ini juga harus kita pertimbangkan. Artinya tata udara lagi. Kemudian juga peletakan terkait dengan exhaust ya. Ini yang dari atas dia vortex itu dia bisa turun udara yang bersih. Nah, pasien ini dia misalnya batuk, kemudian cara menempelkan exhaustnya di mana ya, sumbernya. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, kemudian terkait bukaan dan pintu misalnya bukaan jendela misalnya. Nah, ini bukaan-bukaan ini juga akan menimbulkan namanya vortex. Vortex itu seperti aliran turbulen kecil. Kalau ini alirannya laminar, dan begitu ada bukaan maka dia ada udara yang dia sempat membentuk seperti spiral gelombang ya. Ya dan itu alami kan. Yang menjadi fokus di tata udara adalah bagaimana kalau saat kita merancang itu laminar minimal ada meminimalisir terjadinya vortex ataupun ada vortex vortexnya cukup kecil gayanya cukup kecil. Nah, itu yang harus dihitung ya. Kita harus menghitung betul-betul volume ruangan, exhaust fan-nya seperti apa sampai ke level untuk apa namanya? Untuk ini diameternya exhaust, kekuatannya, kemudian lebarnya, bukaan dan lain-lain. Nah, kemudian ada pertanyaan, Dok, Anda kalau seperti itu ventilasi alami atau natural ventilation dengan mechanical ventilation yang menggunakan HEPA, exhaust,
mungkin AHU, pengaturan tekanan bagus. Mechanical ya, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Mechanical yang pasti dia butuh energi lebih, energi listrik misalnya. Dia butuh listrik yang lebih ya, untuk menggerakkan. Kalau bicara cost, ya pasti cost. Nah, maka kita ingat di pandemi itu bagaimana manajemen berusaha mengutak-atik supaya seakan-akan timbul tekanan, padahal tidak banyak kebocoran. Gitu. Dan itu terjadi di banyak fasiankes seperti itu. Natural ventilation juga bukan berarti dia bagus, alami gitu. Kadang-kadang kita tertipu ya dengan alami-alami ini seakan-akan itu adalah the best-nya. Enggak, gitu. Pengobatan alami, bukan pengobatan medis. Itu lebih bagus. Gitu. Apalagi kalau kemudian dikasih bumbu, mohon maaf, saya juga tidak bermaksud untuk memojokkan, tapi kadang-kadang dikasih bumbu dengan bumbu misalnya bumbu agama. Ini sesuai sunnah Rasul. Padahal begitu kita lihat hadisnya tidak ada. Misalnya begitu. Nah, tidak semua alami itu kemudian pasti bagus. Banyak ada catatan. Sama seperti yang mechanical ini, kalau diterapkan maka ada catatannya. Natural ventilation juga seperti itu. Kalau mau diterapkan maka ada catatannya. Catatannya, ingat, kalau ventilasi alami, maka kita harus siap berinteraksi dengan udara alam. Berinteraksi dengan alam. Contohnya, ada serangga masuk. Nah, bagaimana nih? Udara yang kita butuhkan, serangga yang nggak masuk. Oke, serangga pakai kasa. Oke, debu. Gimana nih? Debunya tidak masuk. Asap, eh, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, apalagi kalau di kota. Ini kebetulan kalau saya lihat ini ilustrasinya kayak di pegunungan. Ya, mungkin itu lebih bagus, tapi tidak semua rumah sakit dia bisa ada di pegunungan, di tempat yang sama. Ya, harus ada pelayanan di kota, di non desa gitu ya. Semua fasiankes tidak semuanya ada di pelosok. Ya, ada yang di kota-kota, di kecamatan misalnya. Ini harus kita pertimbangkan. Jadi mana yang lebih baik? Nah, kalau bicara mana yang lebih baik, ternyata dari penelitian-penelitian itu combine. Nah, combine ternyata. Atau yang disebut sebagai mix. Atau yang disebut sebagai hybrid. Nah, tadi pagi saya langsung ditanya nih, ada yang bertanya. Dok, hybrid itu apa sih hybrid ventilation? Di antara mechanical dan natural kita gabungkan. Ya. Nah, ini ventilasi mekanis, tapi sebetulnya ini hybrid. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat, dia memasukkan fresh air-nya dari bawah. Bisa nggak dari atas? Bisa, kalau menggunakan AHU. AHU, kemudian kita gunakan namanya return air. Bukan return air, fresh air. Mohon maaf. Kalau return air itu, dia udara yang sudah bergabung di sini, ya sudah dari ruangan ini, kemudian dia dihisap, kemudian dialirkan kembali setelah dibersihkan. Yang fresh air itu udah dari alam. Tentu saja, kalau mau masukkan fresh air, tadi kan sudah kita sampaikan bahwa faktor naturalnya itu harus banyak dipertimbangkan. Maka untuk fresh air itu harus dilakukan penyaringan. Misalnya, penyaringan tidak cukup, ya. Bisa juga penyesuaian temperatur, ya, menggunakan namanya damper kemudian ada pre-filter, damper lagi, sesuaikan suhunya, kemudian medium filter, sampai ke HEPA filter, udara bersih. Nah, yang polluted, udara yang kotor, itu dia dilewatkan ke atas. Kalau di skema ini lewatkan ke atas. Ya. Intinya tata udara seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau mau ventilasi natural, maka harus dikaji. Orientasi bukan ventilasi di mana? Ini rumah saya, misalnya kita bicara rumah ya, atau ruangan deh, kalau ruangan ini untuk pasien TB, dia betul-betul orientasi yang mendapatkan sinar matahari bagus nggak? Dia betul-betul mendapatkan aliran udara bagus atau tidak? Nah, itu dikaji.
Dan pengajian ini tidak bisa, menurut saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa seperti itu ya. Kadang-kadang kita kalau berinteraksi dalam dunia kerja di Fasiankes itu menurut saya, pakai kata menurut saya sudah, ya sudah, nggak ya bisa. Atau kalau ada orang yang kasih masukan, kemudian, aduh nanti saya harus bongkar-bongkar lagi, padahal menurut saya ini sudah bagus, ya, misalnya. Nah, yang kemudian dia merasa apa keki gitu kalau dirubah-rubah lagi. Tapi kalau memang kita tujuannya passion safety ya memang harus begitu. Orientasinya kemana? Kalau itu orientasinya tidak tepat, maka harus kita rubah orientasinya. Posisinya di mana? Bukan ventilasi ini. Apakah posisinya dia posisi yang tidak terhalang oleh bangunan, posisi yang betul-betul dia bisa menjadi sebuah area ventilasi, ya bebas. Nah itu harus dikaji. Dimensinya tuh ukurannya berapa. Maka dari itu tidak bisa kita kemudian mengira-ngira, ya. Udah jendelanya ukuran segini saja deh. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian konfigurasi ventilasi. Konfigurasi ventilasi itu harus dikaji. Artinya misalnya jendelanya di sini, bukaannya pintunya jangan di area ini atau di area sini. Betul adalah di sini, tapi di sini pun ini kalau kita lihat udaranya malah balik. Kenapa? Tidak ada lubang, pintunya tidak dibuka. Kalau di sini ada jendela atau pintu, maka udara itu juga tidak mudah untuk berbelok ya. Kita bukan mobil, maka kita harus lurus. Udara itu lurus atau dia langsung menembus tanpa harus dibelok-belokkan. Itu lebih mudah. Itu namanya konfigurasi ventilasi. Oleh karena itu kalau secara terlihat di sini di atas pintu dikasih lubang angin, ya, atau di situ tulisnya Windows, nah, jendela yang dia dibuka sehingga saat dia mengalir dari sini dia akan keluar. Itu yang ventilasi. Kalau mau ventilasi silahkan, lebih murah, iya. Tapi harus dipertimbangkan banyak hal. Termasuk yang belum tercantum di sini adalah kondisi pergerakan udara di area tersebut. Ya. Kok udaranya kalau udara luar kok 0 meter per 0 meter per second ya. Nah, ini harus kita kaji lagi. Jadi masalah khas di Fasiankes tadi sudah tergambar, ya walaupun secara singkat-singkat, ya, tapi sudah tergambar. Oh iya ya, kalau membuat ruang TV memang harus ada ventilasinya, harus tidak boleh terhalang oleh bangunan lain. Nah, ini baru bicara udara, belum bicara tentang sinar matahari, ya. Belum bicara tentang thermal, kenyamanan thermal. Nah, ruang perawatan TB ini, Mas Adi Fasya, lebih sering berada di daerah kritis. Kritis itu artinya daerah, saya kadang-kadang mengatakan daerah sisa. Betul nggak sih ya? Mengatakan daerah sisa artinya, oh ini ada bangunan kosong, ya sudah, situ ruang TB gitu. Ya sudah, poli TB situ, gitu ya. Kurang pas gitu ya, di daerah kritis dan tidak memenuhi persyaratan umum ruang TB. Misalnya ruangannya terjepit oleh ruangan lain, nah itu yang paling sering kita temukan. Ini ada sebuah ilustrasi ya, ruangan kita ilustrasikan. Ini ruang periksanya, medicine room-nya itu 3,5 meter persegi. Ini ada exhaust terpasang, ini untuk sputum room ya, untuk sputum bootnya. Ini ada exhaust lagi. Yang ini natural ventilation-nya ya, ada 2 di sini natural ventilation-nya. Nah, ini ada bed, ada tempat tidur, ada meja, ada terkait dengan untuk cuci tangan dan lain-lain. Nah, ini kita ilustrasikan 3 dimensi. Jadi exhaust-nya itu ada 15 jumlahnya. Jadi di sini ada 9, di sini ada 3, dan di sebelah sana ada 3. Berarti ada 15. Nah, natural ventilasinya ini di samping-samping ini. Ya, ada 2. Exhaust fan-nya ukurannya atau dimensinya 30 kali 30 cm. Ventilasinya adalah ada 2, ya, 30 kali 170 cm. Dan hal ini sangat penting sehingga kita saat nanti melakukan penghitungan, melakukan simulasi,
itu tidak hanya mengira-ngira pakai software. Nah, ini kalau saya tidak mewajibkan pakai software ya, artinya kita harus bisa memberikan gambaran bahwa oh ini bisa kita menggunakan software, gitu ya. Jadi software itu penting. Oke, ya. Nah, ini saya menggunakan software namanya CFD. Dari gambar tadi kita uh, gunakan apa namanya, masukkan ke software. Jadi menggambarnya bisa menggunakan AutoCAD, Archicad. Ini kita menggunakan Revit, kemudian dimasukkan ke software Computational Fluid Dynamics. Ada software satu saya baru saja mendapatkan dari promotor saya di S3, itu ada software namanya Komsol. Itu karena beliau memberikan itu karena yang akan saya teliti salah satunya ada bakteri itu partikel. Itu katanya bisa menggambarkan lebih jelas. Nah, it's okay. Apapun softwarenya, sejauh tidak perlu bingung, tinggal nanti hire saja orang teknik, ya, teknik sipil bisa, orang arsitek bisa, yang kemudian menggambarkan ini. Karena juga ini membutuhkan ilmu-ilmu dasar yang harus dipelajari. Jadi saat kita memberikan simulasi, maka kita akan lihat ya, ini ketinggiannya 2,8 meter ruangan ini. Ketinggian 2,8 meter. Nah, kalau kita lihat garis-garis warna-warna ini ada garis warna, ini adalah masuknya ventilasi alami, ada yang dia ke exhaust juga. Nah, ini menunjukkan gerak udara dengan warna-warna tertentu. Ini adalah bed ya, ini bednya, warna-warna tertentunya. Jadi kalau kita lihat di sini, kecepatannya ada yang sekitar 0,6 ya, sampai ada yang sekitar 0,2 ya. Birunya bukan biru yang 0 ya. Ini ada biru 0 ini. Ini mungkin biru-biru, tapi ini birunya lebih 0,1 mungkin ya, 0,1 karena agak gradasinya agak lebih terang. Nah, ini ada velocity atau kecepatannya. Artinya kecepatan itu antara 0,6, 0,2 atau mungkin 0,4 dia cukup kuat untuk mendorong sehingga si nakes juga akan selamat. Sehingga transmisi tadi yang di depan, bahwa transmisi di fasiankes itu akan lebih eh, tereduksi, ya, lebih aman. Tentu saja dengan faktor-faktor lain seperti ABD dan lain. Oke, kesimpulannya bahwa transmisi TB fasiankes lebih beresiko dibandingkan transmisi di komunitas, tadi sudah kita sampaikan. Nah, oleh karena itu PPI TB dengan kolaborasi secara arsitektur melakukan perancangan tata udara. Tentu saja ini tidak hanya terbatas dua aspek ini, bisa menggandeng unsur manajemen, unsur dari K3, ya, dan lain. Hybrid ventilation disarankan. Beberapa pustaka, beberapa jurnal, beberapa bacaan ilmiah menyarankan hybrid. Ya. Kemudian kendala ruang dan lahan fasilitas untuk ruang TB harus disimulasikan. Jadi kalau memang itu kondisinya tidak memungkinkan, maka kita simulasikan. Dan simulasi ini akan melibatkan semua unsur yang terkait atau terlibat dalam mekanika fluida atau udara. Jadi tidak hanya airflow saja atau anemometer saja, tapi temperaturnya bagaimana, kelembabannya bagaimana, semuanya itu harus dikaji dan dimasukkan sebagai data CFD. Oke, saudara sekalian, itu sharing kita di ngobrol PPI di kota-kota perwilayaan Jawa Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan komen, silahkan bertanya. Insya Allah saya akan jawab. Hanya saja kadang-kadang jawaban itu saya tidak mendapatkan respon. Apakah sudah cukup memuaskan atau belum? Silahkan ikuti terus channel kami, channel yang niatnya hanya memberikan manfaat, dan jangan lupa ya subscribe supaya semakin luas dan semakin dikenal, sehingga kemanfaatannya juga semakin besar.
Terima kasih dengan saya Dr. Ridho Wahitomo, Medis Arsitektur Spes Mikroklinik Viswa. Kita bertemu lagi di channel Ngopi di Kota dengan tema-tema lain yang pastinya menarik, pastinya memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat implementasi dari kemanusiaan. Terima kasih.